Tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Ya Tuhan, aku memang salah telah melakukan hal tersebut. Jika masih bisa aku dikasih kesempatan untuk hidup, tolong berikanlah petunjuk jalan yang mana yang harus aku pilih. Ini adalah salah kalian. Reno, apa yang terjadi? Entahlah, Nanda. Aku juga tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya kalian semua dalam keadaan sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, banyak rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya dimanapun kalian berada. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung yang berjudul Antar Aku, yang ditulis oleh Lukas Priyatno. Kali ini bercerita tentang kisah nyata seorang teman yang mana ia meminta dituliskan kisahnya. Namun ia minta semua itu disamarkan. Jadi saya cuma ngasih saran, ambil yang positif dari cerita ini dan jangan pernah melakukan apa yang tidak baik dilakukannya. Semoga kita semua bisa mendapatkan pelajaran dari cerita kali ini. Saya akan menjadi sudut pandang yang menceritakan kisah ini. Dan bagaimana kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Namaku Nanda. Nanda itu seorang cewek. Dan aku tinggal di pinggiran kota Jakarta, umurku sekitar 19 tahun, dan aku bekerja di salah satu tempat di daerah Bekasi. Sudah bertahun-tahun Nanda menutup hati untuk semua laki-laki. Sampai akhirnya Nanda menemukan seseorang yang menurutku baik dan selalu bisa membuatku tersenyum bahagia. Sebut saja dia namanya Reno. Iya, dia Reno. Ia seorang yang cuek akan penampilan, bisa dibilang urakan. Tapi dia orang yang selalu ada jika saja membutuhkan bantuan. Aku bertemu dengannya di salah satu tempat perbelanjaan di Jakarta. Waktu itu aku sedang membawa sepeda motor yang terparkir di depan pertokoan tersebut. Setelah berbelanja, aku berencana untuk segera kembali ke rumah. Tapi sial, kunci sepeda motorku hilang. Reno lah yang menolongku waktu itu. Reno membantu aku mencari kunci motorku, tapi tidak juga ketemu. Akhirnya Reno berinisiatif untuk membuatkan kunci duplikat. Aku hanya mengangguk bingung karena terbayang bagaimana marahnya ayahku. Reno lalu menyalakan sepeda motornya dan mengajakku untuk mencari tukang kunci duplikat itu. Kamu mau ikut saya atau mau nunggu di sini saja? Gua ikut saja ya. Ya udah, kalau begitu, ayo. Tunggu apa lagi? Naik. Aku pun duduk di belakang dan aku sangat canggung sekali. Karena ini pertama kalinya si Nanda itu berboncengan dengan lelaki yang tidak sama sekali dia kenal. Entah mengapa Nanda ini percaya dengannya dan menuruti ajakannya. Motor pun melaju dengan cepat, liak-liuk di tengah-tengah kemacetan kota Jakarta. Sekitar 15 menit kemudian sampailah kami di tempat yang dituju. Reno langsung memesan untuk dibuatkan kunci. Aku hanya berdiri di pinggir motor dan tidak tahu harus berbuat apa. Duduk sini. Berdiri aja kayak security. Waktu itu si Nanda itu hanya tersenyum karena dia malu dengan orang yang tidak dia kenal. Lalu si Reno itu nyeloteh lagi. Pakai gulanya banyak ya? Hah? Gula? Apa maksudnya? Itu senyum lo manis. Gue pikir pakai gula.
Perbincangan ini membuatku jadi semakin penasaran dengan sosok Reno dan aku beberapa kali tertangkap mata karena selalu melihat ke arahnya. Ayo, ntar naksir sama gue lo. Ih, apaan sih? Ngaco aja. Boleh dibawa pulang gak? Apa yang dibawa pulang? Senyum lu, gue bawa pulang. Boleh gak? Lagi-lagi, si Nanda ini dibuat tersenyum dengan percandaan Reno itu. Karena jujur, si Nanda sudah lama tidak pernah mendengar pujian dari seorang laki-laki, dan Reno berhasil membuatnya tersenyum kembali. Oh ya, kenalin, nama saya Reno. Nama gue Nanda. Makasih ya, udah mau bantu gue. Lalu tiba-tiba si Reno itu HP-nya berbunyi. Dan dia ditelepon dari seorang temannya, berbincang, "Halo bro, gini, dan entah suara apa yang dibicarakan. Lalu perbincangan itu pun berakhir. Di situ aku hanya mendengar kalau si Reno itu membahas tentang gunung. Lalu aku pun bertanya kepada Reno, Kamu mau muncak ya? Iya, tadi kawan gue ngajakin muncak. Kenapa emangnya? Gak apa-apa sih, cuma nanya aja kok. Kamu pernah naik gunung? Belum pernah. Gak berani juga gue. Masa sih gak berani? Kalau gue yang ngajak, mau ikut gak? Hah? Gak tahu deh. Takut gak dapat izin dari orang tua saya. aku tidak tahu kenapa Reno bisa berpikir untuk mengajakku mendaki gunung. Boro-boro mendaki, lari keliling komplek pun saya sudah capek banget. Kalau kamu mau, gue deh yang izin sama orang tua kamu. Gimana? Serius? Kamu mau ngajak aku? Aku takut ntar malah ngerepotin kamu lagi di sana. Udah, lo tenang aja. Kan ada gue yang siap lo repotin. Ya udah, nanti gue kabarin lagi deh. Jadi atau enggaknya ya. Gini aja, kamu bawa telepon gak? Bawa kok. Kenapa emangnya? Sini HP-nya. Aku mau catat nomor teleponku. Reno pun akhirnya mencatat nomor Nanda. Dicatat nomornya dan si Reno itu menyuruh Nanda untuk SMS ke nomornya si Reno. Nih, coba kamu SMS deh, biar gue save nomor lo juga. Dan anehnya, aku mengikuti apa yang Reno mau dan membiarkan ia memiliki nomor teleponku. Setelah kejadian itu, aku dan Reno semakin intens berkomunikasi. Sampai di mana Reno itu ke rumahku dan meminta izin untuk mengajakku mendaki gunung. Entah mengapa orang tuaku mengizinkan aku untuk pergi mendaki bersama Reno. Jujur aku sangat senang mendengarnya, karena aku mulai merasa kalau aku menyukai Reno. Januari adalah bulan di mana aku dan Reno berniat melakukan pendakian. Aku pun sudah mempersiapkan semua dan apa saja kebutuhan yang harus aku bawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Nda? Kamu sudah siap? Sudah, Ren. Aku sudah siap kok. Ya udah, aku tunggu di sini aja ya. Males buka sepatunya. Oke. Tunggu sebentar ya. Aku ambil tasku dulu. Ayah, aku pamit ya. Doakan Nanda ya. Iya, kamu hati-hati ya di sana. Aku pun berpamitan kepada ayah dan aku mencium tangan ayahku dan pergi ke ruang teras di mana Reno menungguku. Om, Reno pamit dulu ya, Om. Iya, hati-hati ya. Om titip Nanda ya, Ren. Tolong kamu jaga dia ya, buat Om. Haha. Baik, Om. Saya pasti akan jaga Nanda dengan baik. Saya permisi dulu ya, Om. Iya, hati-hati ya. Akhirnya aku dan Reno pergi meninggalkan rumah dan segera menuju ke terminal di Jakarta, menuju Jawa Barat. Sekitar pukul 21 malam, bus yang kami tumpangi itu berangkat. Di perjalanan,
aku mengobrol dengan Reno. Kebetulan kami dapat kursi untuk 2 orang, dan kami dapat kursi untuk 2 orang, dan kami dapat bebas mengobrol sambil bertatap muka. Rasa ngantuk mulai merasuki alam sadarku, dan aku pun melihat Reno tengah tertidur. Aku miringkan kepalaku menghadap jendela dan mencoba untuk memejamkan mataku. Baru saja aku ingin tertidur, aku dikejutkan oleh sosok bayangan putih yang melesat dari luar. Astagfirullahaladzim. Hah? Tadi itu apa ya? Aku bingung di dalam bis. Tapi tidak aku gubris peristiwa itu dan aku melanjutkan untuk tidur lagi. Entah mengapa, aku jadi susah tidur, padahal aku sudah sangat mengantuk sekali. Bus yang kami tumpangi berjalan menjadi sangat lambat. Ternyata ada kecelakaan di depan sana. Aku mengetahuinya setelah bus kami berjalan melewati kecelakaan tersebut. Ada tabrakan hebat sepertinya. Hingga 2 mobil pribadi bertabrakan dan menghantam pembatas jalan. Bus kami pun kembali melesat dan sampailah kami pada jalur yang menanjak, turun, dan berbelok. Bus yang kami tumpangi kembali berjalan lambat di saat menanjak. Aku masih saja tidak bisa tidur malam itu. Bus yang kami tumpangi itu berhenti di saat jalur menanjak. Aku melihat di luar sangatlah gelap, hanya ada bukit dan pepohonan di sepanjang jalur tersebut. Aku perhatikan ada sesosok bayangan putih berada di balik pepohonan tersebut. Semakin penasaran, aku pun makin memperjelas lagi penglihatanku. Dan aku sangat terkejut. Ternyata tidak hanya satu, namun ada banyak sosok tersebut yang menggelantung di pepohonan, seakan memanggil-manggil namaku untuk bergabung bersama mereka. Iya, mendengar namaku dipanggil dengan sangat jelas dari luar kaca. Seketika seluruh tubuhku menjadi bergidik dan mendadak lemes. Aku mencoba memejamkan mataku dan kembali melihat ke arah keluar kaca. Tapi sosok bayangan putih tersebut tidak kunjung hilang. Justru semakin menunjukkan aktivitasnya dengan melambaikan tangannya ke arahku. Penampakan sosok tersebut membuat aku merasa resah di sepanjang perjalananku ini. Ingin rasanya aku membangunkan Reno, tapi aku tidak tega. Sepertinya Reno sangat lelah. Aku lihat di sekeliling bus yang aku tumpangi, semua wajah-wajah di situ itu lelah semua. Namun ada satu penumpang yang aku lihat paling aneh. Ia seorang wanita yang duduk di seberang bangku kami. Hanya ia dan aku yang tidak tidur malam itu. Aku perhatikan lagi dan ia bangkit dari tempat duduknya dan memberikan aku sesuatu yang terbungkus kain putih. Dan ia berkata, "Bawa ini, jangan sampai kau buang." Wanita ini kembali duduk, namun ia pindah di bangku paling belakang. Aku heran apa yang ia maksud. Aku hanya menggenggam bungkusan tersebut dan kembali melihat ke arah jendela. Bayangan putih tersebut tetap berada di pepohonan. Aku seperti terhipnotis setelah melihat penampakan tersebut. Tatapan mereka seakan meminta tolong padaku. Bus yang aku tumpangi kemudian kembali berjalan. Namun bayangan itu terus saja mengikuti aku dan tetap seperti itu. Bahkan aku dapat mendengar gelak tawa mereka yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku berusaha memejamkan mataku. Tak tahu sampai beberapa lama aku lakukan itu, karena aku benar-benar takut saat itu. Lalu tiba-tiba, Nanda, bangun nih. Kita sudah sampai. Bangun. Entah sejak kapan aku tertidur. Ini di luar nalarku. Entah aku sedang bermimpi atau aku sedang berhalusinasi. Aku pun bangun dan aku kaget. Ternyata aku masih menggenggam bungkusan tersebut. Seketika itu aku refleks melihat ke arah belakang untuk melihat wanita tersebut. Tapi ia tidak ada di tempat yang seharusnya. Wanita itu tidak ada.
Atau mungkin ia sudah turun sewaktu aku tertidur tadi. Nanda, kamu kenapa? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja kok, Ren. Ya udah, ayo kita turun. Jangan sampai ada yang ketinggalannya. Iya, Ren. Setelah itu kami pun turun dan menuju base camp. Aku lihat ini sudah pukul 1.30 dini hari. Aku memperhatikan keadaan base camp tersebut. Ada sebuah pendopo yang ukurannya tidak terlalu besar, namun bisa menampung untuk beberapa orang saja. Ren, teman-teman kamu di mana? Oh iya, aku lupa bilang sama kamu. Mereka tidak jadi ikut. Kita hanya berdua saja. Hah? Hanya berdua? Apa kamu yakin, Ren? Ya, kenapa tidak yakin dah? Aku sudah sering mendaki kok. Kita pasti akan baik-baik saja, tenang. Ya udah, baiklah. Aku percaya deh sama kamu. Setelah itu, lalu kami mendekati pendopo tersebut dan aku merebahkan tubuhku sejenak. Reno sibuk membongkar peralatan masaknya dan membuat kopi serta teh manis untukku. Aku teringat pesan wanita di dalam bus tadi dan segera menyimpannya di saku celana panjangku. Entah apa benda tersebut, aku hanya berpikir mungkin ini untuk menjagaku. Aku dan Reno hanyut dalam obrolan pagi itu dan kami putuskan untuk segera tidur. Karena pagi hari kita akan mulai pendakian di gunung tersebut. Angin terasa semakin dingin, aku membuka mataku dan aku lihat Reno tengah memperhatikanku. Pagi Nanda, aku sudah buatkan kamu susu. Bangun ya dan minum susunya. Aku di situ makin merasa kalau Reno itu sangat menjagaku. Aku rasakan hal itu selama mengenal dia. Aku lalu bangkit dari tidurku dan ambil susu hangat tersebut untuk aku minum. Nanda, aku packing dulu ya. Kamu mandi aja biar aku yang siapkan semuanya, ya. Setelah itu, Nanda segera masuk ke kamar mandi yang berukuran kecil di pendopo tersebut. Dinginnya air kala itu membasahi seluruh tubuhku dan setelah selesai mandi, aku kembali ke pendopo untuk membantu Reno. Reno telah menyiapkan semuanya. Aku sarapan dan segera melapor untuk pendakian kami pagi itu. Setelah semuanya beres, segera melakukan pendakian tersebut pada pukul 8.45 pagi. Aku berjalan paling depan dan Reno membuntutiku dari belakang. Mulai memasuki pemukiman dan perkebunan warga makin ke dalam. Kita masuk di hutan pinus. Ini kali pertama aku melakukan pendakian. Mataku menatap indah pepohonan tersebut. Tinggi menjulang, suara riuh angin dan burung-burung yang berkicau kala itu. Mengapa sangat nyaman di tempat ini ya? Kenapa aku baru merasakan pertama kali ini ya? Di sepanjang trek, aku berjumpa oleh beberapa pendaki dan saling bertegur sapa. Mulai lagi, kami masuk ke dalam hutan semakin lebat dan hampir tidak ada celah untuk matahari masuk ke dalam untuk menyinari pagi ini. Hampir 2 jam berjalan, kami sampai di perhentian pertama kami. Reno mengajak aku berhenti sejenak dan meminum air yang ia bawa di dalam saku ranselnya. Sekitar 15 menit kami beristirahat, kami melanjutkan perjalanan kami menuju pos selanjutnya. Singkat cerita, kami sampai di tempat camp. Di sana cuma ada beberapa tenda yang tengah berdiri dan beberapa orang pendaki yang tengah sibuk menyalakan api untuk menghangatkan tubuh. Reno membongkar tas ranselnya dan segera mendirikan tenda. Setelah semuanya beres, aku masuk ke dalam tenda. Karena di luar sangatlah dingin. Entah mengapa aku merasakan dingin yang luar biasa. Dah, kamu kenapa dah? Gak apa-apa, Ren. Aku hanya kedinginan. Kamu ganti baju dulu ya, dan pakai yang hangat, agar kamu tidak kedinginan lagi. Reno pun keluar dari tenda untuk membiarkan aku segera mengganti pakaianku. Setelah itu, aku memanggil Reno karena aku sudah selesai berganti pakaian.
Reno memasak makanan untuk kami makan dan segera kami santap makanan tersebut. Aku masih saja kedinginan kala itu. Aku lihat matahari mulai meredup. Sepertinya waktu malam telah datang. Mengapa hari begitu cepat sekali di tempat ini? Reno membuat api unggun tepat di depan tenda. Aku hanya melihat apa yang Reno lakukan dari dalam sambil meringkuk kedinginan. Lalu Reno menghampiriku dan ia berkata, "Dah, apa kamu masih kedinginan?" "Iya, Ren. Aku masih kedinginan sekali." "Apa kamu mau aku bantu untuk menghangatkanmu?" Bagaimana caranya?" "Kita saling berpelukan agar kamu bisa hangat." Di situ aku hanya diam tanpa menjawab. Kemudian Reno menutup tenda dan mendekat ke arahku. Aku dibaringkan oleh Reno dan aku dipeluknya. Lalu Reno berkata, "Nanda, aku mencintaimu, Nanda." Reno berbicara sambil membelai rambutku. Aku hanya diam, tidak bisa berbuat apa-apa kala itu. "Apa kamu masih kedinginan, Nanda?" "Masih, Ren. Aku masih kedinginan." "Kamu lepaskan seluruh pakaianmu. Ini bisa membuatmu menghangatkan." "Apa ini akan berhasil, Ren?" "Kamu percayakan padaku." Lagi-lagi, aku hanya bisa diam, tidak bisa menjawab apa-apa dan menuruti apa yang Reno katakan. Aku mulai melepaskan seluruh pakaianku satu persatu hingga tak tertutup satu helai benang pun. Aku lihat Reno pun membuka seluruh pakaiannya satu persatu. Dan setelah itu, kami berpelukan kembali dan menutupinya dengan selimut yang Reno bawa. "Nanda, aku mencintaimu, Nanda." Aku juga mencintaimu, Ren." Kemudian, Reno mencium bibirku perlahan dan kemudian kami pun berciuman. Aku benar-benar terhipnotis atas perbuatan Reno terhadapku. Aku hanya diam atas apa yang Reno perbuat. Tidak hanya berciuman, Reno semakin berani melakukan yang lebih dari itu. Iya, kami melakukan hal yang tak senonoh di gunung itu. Aku hanya berbaring dan merasakan apa yang Reno perbuat. Reno berada tepat di atasku dengan suara dengusan nafas yang begitu cepat. Aku memejamkan mataku dan tiba-tiba aku mendengar suara tertawa seorang wanita dari dalam tenda. "Ren, suara apa itu?" "Suara apa? Aku tidak mendengar suara apa-apa kok." Lalu aku diam dan kembali melakukan hal itu. Kemudian aku mendengar kembali suara tawa tersebut. Suara itu semakin kencang terdengar. Aku lalu bangkit dan mendorong tubuh Reno hingga terpental. "Apa yang kamu lakukan, dah?" "Jangan teruskan, Ren. Aku takut kalau kita kenapa-napa." "Tidak akan ada apa-apa. Kamu percaya padaku kan? Jangan jauh-jauh." "Iya, aku tidak akan jauh." Aku segera memakai kembali sepatuku dan membawa air dan senter. Kubuka sleting tenda. Hembusan angin seperti meniup wajahku malam itu. Dingin kembali datang menyelimuti tubuhku. Aku berjalan keluar tenda dan segera mencari tempat untuk kubuang air kecil. Sesekali aku tengok ke belakang. Dari kejauhan, kulihat lampu tenda sudah menyala. Aku kembali berjalan agak menjauh dari tenda. Kemudian aku menemukan tempat yang menurutku tepat untukku. Aku lalu berjongkok. Setelah selesai, aku membersihkan diri. Seketika kabut pun datang menyelimuti pandanganku. Aku segera bergegas menyelesaikan ini dan cepat-cepat kembali ke tenda. Aku takut Reno mencariku. Aku berdiri dan berjalan perlahan. Kabut ini benar-benar menutupi pandanganku. Tak ada yang bisa aku lihat di malam ini. Senter yang aku bawa pun tidak bisa menembus kabut tersebut. Aku terus saja berjalan pelan, namun aku tidak pernah sampai ke tenda. Aku bingung saat itu. "Reno, kamu di mana, No?" Aku berteriak di keheningan malam itu,
tapi tidak ada satupun suara yang menjawab panggilanku. Aku pun menjadi sangat panik saat itu, padahal aku hanya berjalan beberapa meter saja dari tempat campku berdiri. Aku kembali memanggil Reno, tapi usahaku itu sia-sia. Sepertinya aku tersesat seorang diri di hutan ini. Dan tiba-tiba, aku justru mendengar suara wanita tertawa terbahak-bahak. Suara itu menggema dan sangat menakutkan. Aku panik dan aku berlari hingga terjatuh. Kembali aku mendengar gelak tawa mengejek dari balik semak-semak dan berbicara. Kamu tidak akan pulang. Kamu tidak akan pulang. Aku bangkit dan terus berlari. Entah sedang berada di mana aku ini. Suara di sekitarku pun menjadi kian aneh. Ada yang tertawa, ada pula yang menyuruhku untuk terus berlari. Aku sangat ketakutan malam itu. Reno, kamu di mana? Reno. Di sisi lain, Reno juga bingung kenapa dia tidak datang-datang juga. Kenapa Nanda belum juga kembali ya? Sedang apa dia? Kita beralih dulu ke sudut pandang Reno. Reno pun akhirnya memakai sepatu dan pergi keluar tenda. Dingin malam itu menambah kekhawatiran pada keadaan Nanda. Reno tidak membawa senter atau alat penerangan saat itu, karena lampu badai hanya untuk penerangan di dalam tenda. Reno berjalan pelan menyusuri rerumputan, berharap cepat menemukan Nanda. Nanda! Kamu di mana, Nanda? Nanda! Aku berteriak-teriak, namun tidak ada jawaban. Dari kejauhan, aku mendengar suara tapak kaki yang bergesek dengan rumput. Aku mengikuti suara tersebut, dan tiba-tiba, brak! Aku terpental karena sesuatu menabrakku. Aku terjatuh dan terguling, kakiku menghantam batu besar, dan sepertinya kakiku terkilir. Aku perhatikan apa yang tadi menabrakku. Setelah aku lihat lebih jelas lagi, ternyata itu adalah Nanda. Nanda duduk meringkuk seperti orang yang ketakutan. Dah, kamu dari mana saja? Aku khawatir mencarimu, Dah. Nanda hanya diam, meringkuk, dan tidak menjawab apa-apa. Ayo, Dah, kita kembali ke tenda. Akhirnya kami berjalan untuk kembali ke tenda. Setelah sampai di sana, kami berdua masuk ke dalam. Nanda hanya diam tanpa berkata sepatah kata pun. Nanda, kamu kenapa? Sedari tadi hanya diam saja. Dingin. Aku dingin sekali, Ren. Aku dingin. Suara Nanda sepertinya sangat pelan, dan hampir saja tidak aku dengar suara itu. Ya sudah, kamu tidur aja. Ini kamu pakai selimutku. Apa kamu tidak ingin memelukku lagi? Apa kamu masih kedinginan? Aku bertanya kepada Nanda seperti itu. Nanda hanya menganggukkan kepalanya. Lalu aku rapatkan tubuhku dan memeluk Nanda. Aku rasakan tubuhnya sangatlah dingin. Dingin sekali. Dah, kamu dingin sekali, Dah. Nanda hanya diam dan terus saja menatapku. Tatapan matanya sangatlah aneh dan terus saja tersenyum padaku. Lalu aku mendengar suara wanita dari luar tenda dan memanggil-manggil namaku. Reno, kamu di mana? Reno. Aku kenal suara itu. Iya, itu suara Nanda. Lalu ini siapa? Aku sangat bingung apa yang terjadi. Siapa yang ada bersamaku dan siapa yang tengah memanggilku. Aku benar-benar dibuat panik saat itu. Seketika aku dibuat terkejut. Tiba-tiba Nanda tertawa di dalam tenda dan berlari keluar dan menghilang di tengah kabut. Tak pikir panjang, aku segera mengejar Nanda keluar. Nanda, jangan lari, Dah. Hei, Nanda. Aku berteriak-teriak dan aku mengikutinya.
Aku berlari ke tempat Nanda berlari itu, namun aku tidak menemukannya. Setelah itu aku menghantam pohon tepat di depanku dan aku tak sadarkan diri. Kita kembali beralih ke sudut pandang Nanda lagi. Suara teriakan itu masih saja terdengar. Nanda, jangan lari! Nanda! Iya, itu suara Reno. Nanda terus mengikuti suara tersebut dan tidak jauh dari sana, Nanda menemukan Reno tergeletak di tanah. Dari kepalanya mengeluarkan darah, sepertinya Reno terjatuh dan menimpa sesuatu. Aku segera menolongnya, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tak akan kuat untuk mengangkat tubuh Reno. Reno, bangun Ren. Bangun, ini aku Nanda. Aku pun berteriak kecil dan mengeluarkan air mata, tapi Reno tidak bergeming. Aku kembali melihat ke sekitar menggunakan senterku. Aku melihat tenda kami masih berdiri. Akhirnya aku putuskan untuk menyeret Reno untuk kembali ke tenda. Aku seret tubuh Reno, srek. Perlahan dan terus aku lakukan. Akhirnya aku berhasil membawa Reno ke dalam tenda. Aku mengambil kotak P3K dan segera membersihkan luka yang ada di kepala Reno. Darah terus saja keluar dari kepalanya. Aku segera memberikan alkohol dan menyumbatnya dengan kapas dan mengikatnya dengan perban. Setelah selesai membersihkan lukanya, aku hanya duduk terdiam dan entah bagaimana lagi. Aku menyesali apa yang telah aku perbuat tadi. Aku menyalahkan diriku sendiri. Andai saja aku menolak ajakan Reno, pasti tidak akan seperti ini. Sepanjang malam aku meratapi kejadian ini dan sampai akhirnya aku dikejutkan dengan suara gemuruh dan kilatan petir malam itu. Kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Aku segera menutup tenda agar tidak ada air masuk ke dalam tenda kami. Kemudian Reno pun tersadar. Reno, kamu sudah siuman. Nanda, apa ini benar kamu? Iya Ren, ini aku Nanda. Aku takut Ren, aku takut. Tenanglah Nanda, kita akan baik-baik saja. Aduh, kepalaku sakit sekali Nanda. Suara gemuruh hujan petir terus saja terdengar makin kencang. Sambaran kilat dan petir saling bersautan, tepat berada di atas kepala kami. Angin tiba-tiba saja bertiup semakin kencang. Tenda kami bergetar hebat. Apakah ini akan bertahan dengan cuaca dan dingin seperti ini? Angin terus saja menerpa tenda kami dan petir menggelegar keras tanpa henti. Aku menjerit sekencang-kencangnya karena aku takut sekali malam ini. Aku merasakan tali pengikat tenda kami terlepas. Aku makin keras berteriak dan menangis tanpa henti. Reno bergegas keluar tenda untuk mengikat kembali tali pengikat tersebut. Aku hanya diam menunggu dari dalam tenda dan terus saja mengeluarkan air mata. Jantungku berdetak semakin cepat dan tiba-tiba, Nanda, keluar dari tenda cepat, cepat Nanda. Reno teriak dan menyodorkan tangannya ke arahku. Aku segera menggapai tangannya dan keluar dari dalam tenda itu. Seketika aku keluar, tenda kami terhantam pohon yang tumbang karena tersambar kilatan petir yang menggelegar itu. Hancur sudah tenda kami dan tidak ada lagi yang tersisa. Hanya pakaian yang melekat di tubuh kami saat itu. Lalu kami putuskan untuk mencari pertolongan. Karena sebelumnya aku melihat beberapa tenda saat kami sampai di tempat ini. Hujan makin lebat membasahi hutan ini dan kabut makin tebal menutupi jarak pandang kami. Aku dan Reno berjalan beriringan, tapi aneh. Mengapa tidak ada tenda satupun di tempat ini? Kemana perginya mereka? Aku memperhatikan sekitar hutan ini dan benar saja, kami hanya berdua saja di hutan belantara ini. Seketika itu Reno berlari sambil berteriak, Ini salahku.
Ini salahku, aku menyesal. Aku menyesal melakukannya. Tolong selamatkan kami. Suara teriakan Reno mengisi hutan ini dan disertai gelegar dari atap langit seraya berkata, Ini adalah salah kalian. Reno bersimpuh menghadap langit yang hitam. Ia terus saja berteriak meminta maaf atas apa yang tengah kami perbuat di gunung ini. Aku hanya melihatnya dari sisi lain. Tak terasa air mataku menetes dari kedua belah mataku. Aku pun menyesal telah berbuat seperti ini, dan ini juga salahku. Aku berjalan menghampiri Reno dan berkata, Ayo pulang, Ren. Ayo kita pulang saja. Reno pun menatapku dan beranjak dari tempatnya. Kemudian kami melanjutkan perjalanan turun dari puncak gunung tersebut. Entah ini pukul berapa, jam tanganku sepertinya mati karena air hujan. Kita akan kemana lagi, Ren? Entahlah, kita harus cepat-cepat keluar dari hutan ini. Karena persediaan makanan kita sudah tidak ada lagi. Nanda, maafkan aku. Ini juga salahku, Ren. Sudah, jangan bahas ini lagi. Sekarang kita pikirkan untuk keluar dari hutan ini. Kami terus saja berjalan menuruni trek yang amat licin karena hujan yang sangat deras. Tak ada penerangan, tak ada alat bantu apa-apa. Suara gemuruh makin santer terdengar di keheningan hutan ini. Kabut tebal menghantui perjalanan kami kala itu. Kapan semua ini cepat berakhir? Aku hanya berbicara dalam hati. Langkah demi langkah, kami pijak bebatuan menurun. Ini sangat licin, dan aku harus berhati-hati memilih pijakan. Reno jalan tepat berada di depanku, dan tiba-tiba, krak! Reno menginjak sesuatu dan terjatuh terguling-guling, dan berhenti di batu yang besar. Reno berteriak, minta tolong. Reno teriak kesakitan dari bawah sana. Aku pun menyusul untuk turun, entah apa yang terjadi pada Reno. Langkahku percepat dan tetap berhati-hati. Tanganku mencengkram bebatuan untuk membantu turun. Reno terus saja berteriak kesakitan dari bawah sana. Dengan susah payah, aku menuruni bebatuan tersebut, dan akhirnya aku sampai di bawah. Reno, kamu kenapa? Nanda, tolong aku. Ini sakit sekali, Nda. Teriakan Reno membuat aku khawatir. Aku lihat tidak ada yang terluka dari tubuh Reno. Namun Reno memegangi kemaluannya dan menggelepar-gelepar menahan kesakitan. Entah apa yang dirasakan oleh Reno. Namun aku melihat Reno sangat kesakitan. Sakit. Tolong aku. Sakit. Hanya teriakan itu yang keluar dari mulut Reno. Aku mencoba memperhatikan Reno. Ada darah yang mengalir dari arah kemaluannya. Aku semakin panik melihat kejadian ini. Apa yang harus aku perbuat? Reno terus saja meronta-ronta kesakitan dan terus memegang kemaluannya. Reno, tenang sedikit, Reno. Aku tidak tahu harus apa. Kamu ini kenapa, Reno? Reno mencoba menenangkan dirinya dan mencoba untuk tenang. Lalu ia berkata, Ada sesuatu yang menghantam kemaluanku, Nda. Reno pun mencoba membuka tangannya, dan aku tersentak melihat ini semua. Ada sebuah batang kayu yang menancap di kemaluannya. Ada apa, Nda? Apa yang terjadi? Mengapa kamu terkejut, Nda? Kamu jangan melihat, Ren. Aku berbicara kepada Reno agar ia tidak panik. Nanda, katakan apa yang terjadi. Kayu itu berukuran sebesar ibu jari dan tertancap persis di kemaluan Reno. Dari kayu tersebut, darah terus saja mengalir tanpa henti. Apa yang harus aku perbuat? Apa? Tolonglah kami. Reno, kamu harus kuat. Ini akan sangat sakit, Reno. Kamu harus menggigit kayu ini, Reno, agar kau dapat kuat menahan sakitnya. Memangnya apa yang terjadi, Nda? Mengapa aku harus menggigit kayu ini?
Sudah, Reno. Jangan banyak tanya. Lakukan saja. Reno pun segera menggigit batang kayu yang aku beri untuknya. Aku harus mengatur posisi agar dapat mencabut batang kayu yang menancap di kemaluan Reno dengan kutarik. Aku bersimpuh di antara kedua belah kakinya dan memegang batang kayu tersebut. Tanganku gemetar. Rasanya aku tak akan sanggup melakukan hal ini. Namun ini harus aku lakukan agar darah Reno tersebut berhenti. Jika tidak, Reno akan mati kehabisan darah. Aku telah bersiap mengambil posisi, dan kutarik kayu itu. Krak! Batang kayu sepanjang 10 cm tertancap di kemaluannya dan berhasil aku cabut. Reno pun berteriak menggelegar. Teriakan kesakitan dengan batang kayu yang digigitnya. Aku segera merobek lengan bajuku untuk membalut luka tersebut. Kubuka ikat pinggang Reno dan aku buka celana panjangnya. Ternyata batang kayu tersebut menancap di bagian tengah di antara kaki dan kemaluannya. Aku segera mengikat kuat-kuat agar tidak ada lagi darah yang keluar. Nanda, ini sungguh sakit, Nanda. Sakit sekali, Nanda. Reno terus berbicara padaku, tapi tidak aku gubris pembicaraannya. Aku hanya fokus untuk menghentikan pendarahan pada luka yang dideritanya. Setelah semuanya selesai aku lakukan, segera aku memasang kembali celana panjang Reno dan mengikat kembali ikat pinggangnya. Aku lihat Reno tidak bergerak. Lalu aku membangunkannya. Reno, kamu kenapa, Ren? Aku berteriak dan menggoyang-goyangkan tubuhnya, namun tak ada reaksi apa-apa. Aku mencoba mendengarkan detak jantungnya. Alhamdulillah detak jantung Reno masih terdengar. Sepertinya ia hanya pingsan. Aku hanya terdiam melihat semua ini. Badanku terasa lemas. Sepertinya tenagaku terkuras habis karena aku tidak bisa melihat darah. Pasti seketika mendadak pusing. Aku duduk terdiam. Hujan tidak menandakan akan reda. Sepertinya ini akan menjadi hujan terpanjang selama di hutan ini. Dan aku hanya sendiri di sini dengan Reno yang tidak berdaya. Aku tidak boleh diam. Aku harus mencari cara agar dapat berlindung dari hujan ini. Aku pun berdiri dan berjalan meninggalkan Reno sendirian. Aku mencari ranting-ranting kayu dan dedaunan untuk menghambat air hujan agar tidak langsung mengenai tubuh kami. Setelah semuanya aku dapat, aku kembali ke tempat Reno. Segera aku buat tempat untuk kami berlindung. Dengan susah payah aku mendirikan tempat. Akhirnya aku pun berhasil. Aku meringkuk di dalam dan sambil memperhatikan keadaan Reno. Aku melamun dan dikejutkan oleh penampakan seseorang perempuan dari kejauhan. Ia melambaikan tangannya dan berteriak, Tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Wanita itu menyeringai dengan senyum yang amat menyeramkan. Aku menjadi sangat takut saat itu. Aku mencoba untuk membangunkan Reno, tapi tak juga ada reaksi apa-apa. Wanita ini semakin mendekat dengan langkah yang terseok-seok sambil berucap, Tinggalkan dia. Tinggalkan saja dia. Tinggal beberapa meter saja, wanita ini semakin mendekat dan aku sangat jelas melihat raut wajahnya. Tatapan wajahnya amat menyeramkan. Pakaiannya compang-camping dan berusaha menarik tangan Reno. Tinggalkan kami pergi. Tinggalkan kami pergi. Pergi dari sini. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Namun wanita ini tetap tidak memperdulikan perkataanku. Kini beralih lagi ke sudut pandang Reno. Reno, bangun Reno. Sadar Reno. Aku mendengar suara ini menyebut namaku. Namun aku tidak bisa menggerakkan tubuhku.
Di mana aku sebenarnya dan mengapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Aku terus saja mendengar suara itu memanggil-manggil namaku, sampai akhirnya aku bisa membuka mataku kembali. Kulihat Nanda tengah tertidur, sambil bersandar di batu besar. Hujan terus saja turun dengan derasnya. Aku merasakan sakit yang teramat sakit pada kelaminku. Aku pun tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Aku membuka celanaku untuk memastikan apa yang terjadi. Aku hanya melihat balutan kain dengan sisa darah yang berhenti mengalir. Aku jadi teringat kejadian tadi sewaktu aku terjatuh, dan sepertinya ada sesuatu yang menancap, dan Nanda berhasil mencabutnya. Nanda benar-benar sedang tertidur pulas, namun aku melihat bahwa ia bermimpi, karena terus saja memanggil-manggil namaku dalam mimpinya. Nanda, maafkan aku. Ini semua karena ulahku, Nanda. Petir terus saja menyambar tak tentu arah. Kabut pun tetap saja menyelimuti seisi hutan ini. Aku tidak tahu sampai kapan, berapa lama kami bertahan di tempat ini. Nanda, bangun. Kamu kenapa? Aku mencoba membangunkan Nanda karena aku merasa kalau Nanda tengah bermimpi buruk. Aku terus saja lakukan itu, sampai akhirnya Nanda bangun dari tidurnya dan memelukku. Kamu tidak apa-apa, Ren? Iya, aku baik-baik saja, Nda. Syukurlah. Aku tadi cuma bermimpi. Memang apa yang terjadi dalam mimpi kamu itu, Nda? Ada seorang wanita yang amat menakutkan, dan ia membawamu ke dalam jurang. Aku tidak bisa untuk menolongmu, Ren, karena aku takut. Maafkan aku, Ren. Maafkan aku. Nanda bercerita tentang mimpinya, dan kemudian menangis histeris. Aku mengusap-ngusap rambutnya dan berusaha untuk menenangkannya. Namun Nanda terus saja menangis sambil menundukkan kepalanya. Nanda, sudah ya, aku tidak akan meninggalkanmu. Seketika Nanda terdiam dan menatapku dengan tatapan yang sinis. Kalian harus bertanggung jawab. Kalian telah mengotori tempat ini. Nanda berbicara dengan suara yang gemetar dan amat pelan. Namun aku tidak melihat dari tatapan wajahnya kalau ia amat marah. Nanda, kamu bicara apa, Nda? Kalian tidak akan pulang. Kalian tidak akan pulang. Aku langsung terkejut mendengarnya. Nanda mencakar-cakar tanah dan berusaha menggapai kakiku. Aku segera menghindar dan berusaha menjauh darinya. Aku pun bangkit dengan rasa nyeri di bagian kemaluanku. Aku harus menghindar. Itu saja yang ada di kepalaku, karena aku sangat takut melihat Nanda malam itu. Dengan menahan rasa sakit, aku berdiri dan berjalan mundur untuk menjauh. Nanda terus saja menatapku dan berjalan sedikit membungkuk. Pergi menjauh dariku, pergi. Aku berteriak dan terus menghindar. Nanda terus saja mendekat dan mencengkram tanah. Kemudian, seketika Nanda melompat dan menabrak tubuhku sambil berteriak. Kalian harus mati. Kalian harus mati. Aku terpental dan terguling bersama dengan Nanda. Entah kami berada di mana, kami berdua terus saja terguling. Kepalaku membentur sesuatu dengan kerasnya. Namun aku masih sadar dan melihat dengan sangat jelas apa yang terjadi pada kami berdua. Aku tersangkut di sebuah batang pohon yang menjuntai ke bawah. Aku tidak bisa melihat ada apa di bawah sana. Aku hanya dapat melihat kabut yang tebal dan hujan yang terus saja turun tiada henti. Reno, tolong aku, Reno, tolong aku. Nanda berteriak dan terus terguling dan menghilang di balik kabut itu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri
Nanda terpental dan jatuh ke dalam jurang. Nanda! Nanda! Aku berteriak sekencang-kencangnya dan hanya itu yang bisa aku lakukan. Tak sempat aku menolong Nanda. Seketika aku menangis karena membayangkan Nanda jatuh ke dalam jurang. Nanda, di mana kau, Nanda? Dari atas, aku terus saja berteriak dan memanggil namanya. Aku tatap kabut tersebut terus-menerus dan terus saja memanggil namanya. Nanda! Nanda! Aku arahkan tanganku ke bawah dengan menatap dengan penuh khawatir dan dengan rasa bersalah. Apa yang harus aku lakukan? Aku tak bisa melihat apa-apa dari atas ini. Apakah Nanda masih hidup? Aku terus saja berbicara dalam hati. Kalau saja aku tidak melakukan hal ini, mungkin kami akan baik-baik saja. Ini semua salahku. Nanda, maafkan aku, Nanda. Aku menyesal. Aku menyesal, Nanda. Ya Tuhan, maafkan kesalahanku. Jangan kau ambil Nanda. Biar aku saja yang menanggung semuanya. Maafkan aku. Air mata ini terus saja menetes dan membasahi pipiku. Langit terus saja menggelegar seperti berseru akan perbuatan yang telah aku perbuat. Penyesalan terus saja menghantuiku malam ini. Aku sangat putus asa dan tidak sanggup lagi membayangkan bagaimana keadaan Nanda di bawah sana sendirian. Apakah Nanda masih hidup? Dari atas ini aku mendengar seperti suara-suara memanggil. Reno, kemarilah Reno. Reno. Aku mendengar banyak sekali orang di bawah sana yang memanggil namaku. Tidak hanya satu itu, bahkan aku mendengar seperti orang yang sedang berbincang dan tertawa. Ramai sekali terdengar dari atas ini. Aku tatap terus kabut lebat tersebut dan aku sepertinya melihat Nanda tersangkut di akar-akar pohon. Dan dia berteriak. Reno, tolong aku Reno. Tolong aku. Aku segera bangkit dan mencari akal agar dapat turun ke dalam jurang tersebut. Namun dari kejauhan, aku sepertinya melihat seseorang yang sedang berjalan sendirian. Siapa orang ini? Reno, cepatlah kemari Reno. Reno, aku sudah tidak kuat lagi Reno. Bertahanlah, Nanda. Aku akan segera turun. Bertahanlah. Reno, sedang apa kamu di sana? Suara itu berasal dari semak-semak dan terus saja mendekat. Aku melihat seperti seseorang wanita yang sedang berjalan dan semakin mendekat. Ia semakin mendekat ke arahku dan membuat aku tersentak. Ternyata wanita ini adalah Nanda. Lalu siapa yang ada di bawah sana? Situasi ini membuat aku bingung dan tak tahu mana yang harus aku percaya. Reno, cepat bantu aku naik Reno. Aku sudah tidak kuat. Suara dari dalam jurang itu terus saja meminta aku untuk menolongnya. Dia meminta pertolongan. Ren, kamu mau apa Ren? Apa yang akan kamu lakukan? Wanita yang menyerupai Nanda ini terus saja mendekat dengan terseok-seok. Mana yang harus aku percaya? Aku benar-benar sangat bingung dibuatnya. Wanita ini semakin mendekat. Aku sangat takut melihatnya. Dan tak tahu siapa yang harus aku percaya. Jangan mendekat. Pergi kau. Kau pergi dari aku. Jangan mendekat. Entah siapa yang asli. Yang pasti aku menjadi sangat bingung saat itu. Reno, cepat bantu aku. Cepat. Suara wanita yang ada di dalam jurang itu dengan nada yang amat lirih. Jangan kau dengarkan dia, Ren. Lihat aku. Lihat aku, Ren. Pergi. Pergi kau. Jangan mendekat. Pergi. Aku sudah tepat berada di pinggir jurang. Dan tiba-tiba, plak. Wanita itu menamparku dengan sangat keras, sehingga aku terjatuh dan hanya menatapnya diam. Kita beralih lagi ke sudut pandang Nanda.
Apa yang kulakukan di sini, Ren? Mengapa kamu tiba-tiba saja berlari dari sana? Bukannya kamu tadi mendorongku hingga aku terjatuh terguling sampai di sini? Aku pun melihat kamu terjatuh dari jurang ini, dah. Apa yang kamu bicarakan, Ren? Aku sedang tertidur tadi, dan aku melihat kamu berlari. Aku mengejarmu sampai ke sini, Ren. Bagaimana lukamu, Ren? Sudah membaik, dah. Namun masih sakit rasanya. Akhirnya Nanda pun membantu Reno untuk bangun, dan Nanda melihat Reno menengok ke arah jurang. Mau apa lagi kamu melihat ke sana? Kamu masih ragu kalau ini benar aku? Tidak, dah. Aku hanya bingung. Apa sebenarnya yang terjadi kepada kita? Aku hanya diam tidak menjawab. Kurasakan tenggorokanku sangatlah kering setelah mengejar Reno tadi. Aku melihat di sekitar apa yang bisa aku ambil. Aku melihat ada daun yang amat lebar dan membentuk seperti mangkuk besar. Aku berjalan dan mengambil daun tersebut. Di dalamnya terdapat air yang menggenang akibat hujan yang sedari tadi turun tiada henti. Aku meminumnya, dan Reno pun ikut meminum air tersebut. Aku dan Reno melanjutkan perjalanan untuk turun. Ini benar-benar aneh. Mengapa aku tidak bertemu satu pendaki pun di sini? Kami memasuki hutan yang sangat lebat, bahkan lebih lebat lagi dari sebelumnya. Tiba-tiba hujan berhenti. Namun kabut malah semakin tebal, menambah kesan mistis di tempat ini. Aku berhenti di sebuah pohon besar. Aku melihat sekeliling hutan ini. Mengapa sangat sunyi sekali di sini? Aku melihat Reno berhenti dan berbicara. Apakah kamu dengar, dah? Aku pun langsung pasang telinga lebar-lebar. Apa yang didengar oleh Reno? Tapi aku tidak mendengar apa-apa. Dah, apakah kamu mendengarnya? Enggak, tidak mendengar apa-apa, Ren. Masa sih kamu tidak mendengarnya? Itu suara kerinjing pendaki, dah. Kita selamat, dah. Reno menatap kembali jalur yang kami lewati. Dari atas aku melihat bayangan hitam berjumlah 2 orang yang menuruni trek tersebut, namun tidak mengarah pada kami. Hei, kami di sini. Tolong kami, hei. Tolong kami. Aku berteriak sekencang-kencangnya sambil melambaikan tanganku, tapi tetap saja mereka tidak mendengarnya. Aku terus saja melihat mereka berdua dan semakin jelas terlihat. Ia seperti 2 orang pendaki, dan aku terkejut ketika aku memperjelas lagi penglihatanku. Hah? Apakah itu kami? Ren, coba kamu perhatikan deh. Apakah itu kita berdua? Iya, itu kita. Bagaimana bisa terjadi? Sebenarnya kita ada di mana? Di situ kami hanya saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Kejadian ini benar-benar membuat kami tidak bisa berpikir jernih. Aku dan Reno hanya diam melihat kejadian ini. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Dari kejauhan aku mendengar mereka berdua berbicara. Di mana benda itu? Aku telah membuangnya. Bagaimana bisa kamu membuangnya? Aku menemukan itu dari kantongmu. Aku pikir itu akan membahayakan kita. Jadi aku membuangnya lah. Aku terkejut mendengar percakapan mereka. Aku teringat bungkusan yang diberi oleh wanita yang ada di dalam bus sebelum aku melakukan pendakian ini. Kemudian aku memeriksa di dalam saku celana panjangku. Dan benar saja, benda itu tidak ada di tempatnya. Lalu aku bertanya kepada Reno. Ren, apakah kamu melihat bungkusan yang berwarna putih di saku celanaku? Aku telah membuangnya, dah. Kok bisa kamu membuangnya? Bagaimana bisa? Aku menemukan itu dari kantongmu. Aku pikir itu akan membahayakan kita. Jadi aku membuangnya sajalah. Sebentar. Mengapa pembicaraan kita sama persis apa yang mereka bicarakan? Aku dan Reno kembali bingung dibuatnya. Aku kembali memerhatikan mereka berdua.
wanita itu menampar keras laki-laki tersebut hingga terjatuh, dan di sini sama persis dengan apa yang telah terjadi pada kami berdua. Kembali aku memperhatikannya. Wanita itu membangunkan laki-laki tersebut dan brak. Wanita itu menendang tubuh laki-laki tersebut hingga terpental dan jatuh ke jurang. Seketika, laki-laki itu menghilang di balik kabut dan aku dibuat lebih tidak percaya lagi. Wanita tersebut justru melompat dan menjatuhkan dirinya masuk ke dalam jurang. Aku dan Reno berteriak histeris melihat kejadian ini. Kami bergegas berlari untuk melihat apa yang sedang terjadi kepada mereka. Reno berlari, kemudian aku pun menyusulnya dari belakang. Aku tidak melihat apa-apa dari atas sini. Reno, apa yang terjadi? Entahlah, Nanda. Aku juga tidak tahu. Reno terus saja melihat ke arah jurang. Dan tiba-tiba ada yang berbisik kepadaku. Dorong dia. Jika kamu ingin selamat, dorong saja. Kamu pasti akan selamat. Suara itu mengejutkan aku dari situasi ini. Reno melihat ke arahku dan dia berkata, "Mau apa kamu, Nanda? Apa kamu akan melakukan hal yang sama?" Belum sempat aku berbicara, Reno tiba-tiba saja berlari meninggalkan aku. Reno, kembali. Jangan kau tinggalkan aku sendirian, Reno. Aku berteriak dan berlari mengejarnya. Aku masih dapat melihat Reno berlari tanpa arah dengan langkah yang sedikit pincang. Reno, berhenti. Reno. Reno tidak mengindahkan panggilanku dan terus saja dia berlari menjauh. Aku sepertinya sudah kehabisan napas karena udara yang amat dingin dan amat kelelahan. Aku tidak sanggup lagi untuk mengejar Reno. Reno semakin jauh dan menghilang di antara hutan tersebut dan juga kabut yang sangat tebal. Reno seakan-akan telah ditelan oleh kabut malam itu. Aku berhenti dengan nafas yang terengah-engah. Aku harus bagaimana? Sekarang aku hanya sendiri di hutan ini. Aku bersimpuh di kedua lututku dan menahan beban oleh kedua belah tanganku. Aku terus saja menatap ke depan dan berharap Reno kembali untuk menjemputku. Aku sudah tidak sanggup lagi apa yang harus aku lakukan di hutan ini. Aku benar-benar hanya seorang diri di sini. Reno, mengapa kau tega meninggalkanku sendiri di tempat ini? Reno, ya Tuhan, aku harus apa? Aku harus apa, Tuhan? Aku menangis berteriak dalam hati, dan terus menangis, hingga tubuhku melemah dan seketika tubuhku ambruk. Aku hanya melihat kabut makin pekat dan kemudian semuanya menjadi gelap. Tuhan, aku ikhlas jika kau ambil nyawaku. Ayah, maafkan aku. Aku merindukanmu, Ayah. Kita beralih ke sudut pandang ayahnya Nanda. Mengapa tiba-tiba hujan turun? Bagaimana keadaan anak saya di atas sana ya? Semoga saja dia baik-baik saja. Ayah Nanda melanjutkan membaca sebuah buku dengan menikmati secangkir kopi hangat malam itu. Tiba-tiba dia mendengar suara pintu kamar Nanda seperti dibuka dan ditutup kembali. Apa Nanda sudah pulang ya? Coba deh, aku lihat. Dia pun segera mengecek ke dalam kamarnya. Saat pintu kamar dibuka, krek, benar saja, Nanda tengah ada di dalam kamar. Sejak kapan kamu pulang dah? Kok bapak tidak ngelihat? Di situ, Nanda hanya menoleh ke arahnya dan membaringkan tubuhnya di atas ranjang empuknya. Ya udah, kamu istirahat dulu. Besok ceritakan pada ayah bagaimana keseruan di puncak gunung itu. Lagi-lagi Nanda hanya diam dan tidak menghiraukan perkataan bapaknya. Baiklah, mungkin kamu kelelahan. Tidur.
Lalu ayahnya pun meninggalkan Nanda di dalam kamar dan menutup pintu kamarnya kembali. Dia beranjak dan kembali ke ruang tengah. Dia kembali melanjutkan kegiatan membaca. Dia kembali duduk di kursi goyangnya yang terhanyut oleh cerita yang dia baca malam itu. Mengapa Nanda pulang cepat? Harusnya malam ini ia masih berada di atas sana, dan baru esok hari ia turun dari atas gunung. Ayahnya Nanda sempat merasakan hal aneh pada putrinya. Tapi dia berpikir, mungkin memang ia tidak mencapai puncak dan cepat kembali untuk turun. Dia kembali membaca, dan tiba-tiba, prak! Suara itu terdengar dari arah dapur. Dengan segera dia bangun dan mengecek apa yang terjadi. Dia menyalakan lampu dan berjalan menuju dapur. Dia melihat banyak air yang tumpah bercecer di lantai. Namun dia tidak melihat sesuatu yang pecah seperti apa yang dia dengar tadi. Dia kembali memperhatikan sekitar ruangan itu. Dia kembali terkejut. Dia melihat banyak tanah lembab yang mengotori lantai itu. Dari mana asal tanah ini? Ini sangat aneh. Mengapa hal ini terjadi dan tanpa sebab? Tanpa pikir panjang, ayahnya Nanda segera mengambil kain putih dan membersihkan kotoran tersebut. Tanah apa ini? Jelas ini bukan berasal dari sini. Dia lalu membungkus tanah tersebut, lalu membawanya, dan kembali ke ruang baca. Dia duduk kembali di kursi goyangnya dan meminum kopi yang dia buat tadi untuk menenangkan dirinya. Lalu, dia meletakkan bungkusan tanah tersebut di atas meja bacanya, dan terus saja dia perhatikan dari mana asal tanah tersebut. Mengapa hal aneh ini datang setelah kepulangan Nanda? Apa yang sebenarnya terjadi? Dari mana asal tanah tersebut? Dia tidak bisa menemukan jawaban dari semua kejadian aneh itu. Mungkin itu semua hanya kebetulan. Siapa ya yang bertamu malam-malam begini? Dia lalu berjalan ke depan dan melihat siapa yang bertamu ke rumahnya pada malam hari seperti itu. Ceklek, ceklek. Dia buka kunci pintu dan membukanya. Dia tersentak melihat apa yang ada di depan rumahnya. Dia melihat Nanda berdiri tepat di depan pintu. Ia hanya menunduk dan tidak bergerak sedikit pun. Nanda, kamu sedang apa, Nanda? Dia berbicara dengan nada terbata-bata. Dia bingung, mengapa putrinya bisa berada di luar rumah, padahal jelas-jelas tadi ia sedang tidur di kamarnya. Nanda, kamu kenapa diam saja? Apa yang sebenarnya terjadi? Nanda hanya diam dan menunduk. Lalu perlahan ia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bapaknya dan berteriak, "Antar aku." Sontak bapaknya terkejut. Dia melihat dia sendiri masih berada di ruang baca dan duduk di kursi goyangnya. Ternyata dia sedang bermimpi tadi. Seketika dia berpikir, apa yang tengah terjadi pada anaknya di gunung itu. Dia berharap semua akan baik-baik saja. Ya Tuhan, jagalah putriku. Kita kembali lagi ke sudut pandang Nanda. Nanda, bangun. Kamu jangan putus asa, Nanda. Suara ini tidak asing di telinga Nanda. Iya, ini adalah suara ayahnya. Nanda membuka matanya dan tidak ada yang berubah. Dia benar-benar telah ditinggal oleh Reno. Entah beberapa lama dia pingsan di tempat ini. Apa yang dia harus lakukan? Dia mencoba berdiri. Kabut ini sangat mengganggu pandangannya. Kemudian Nanda berjalan menuruni bebatuan yang licin, tanpa cahaya, tanpa teman dan bantuan dari siapapun. Ingin sekali Nanda berteriak sekencang-kencangnya dan memilih mati daripada harus merasakan
situasi seperti ini. Tapi dia harus tetap bertahan demi ayahnya. Ayah, tunggu aku pulang ya. Terus saja Nanda menuruni trek bebatuan itu. Entah benar atau tidak jalan yang dia pilih. Dia hanya mengikuti kemana kakinya melangkah. Turun terus, jangan berhenti. Hanya itu yang dia lakukan dan berharap. Dia berharap dia bisa keluar dari hutan ini. Dia melihat ke depan sana ada sebuah pohon yang amat besar dan terdapat banyak sekali buah yang berwarna oranye. Bentuknya bulat kecil dan mirip sekali dengan buah ceri. Nanda sangat lapar. Dia merasakan perutnya itu keroncongan. Apakah buah ini dapat aku makan? Dia bertanya-tanya dalam hati. Dia sandarkan tubuhnya di pohon besar itu dan terus menatap ke arah buah tersebut. Hai buah, apakah kamu bisa aku makan? Entah dia sudah gila atau apa berbicara dengan buah tersebut. Dengan perasaan takut dan lapar, dia memetik satu buah tersebut. Dan dia menggigitnya berlahan. Pahit saat pertama kali dia rasakan. Lalu manis berlahan memenuhi seluruh mulutnya. Sungguh nikmat sekali rasa buah ini. Tapi, kenapa mataku sangat berat ya? Aku rasanya ngantuk banget. Ada apa ini? Kenapa ya? Lalu dia membuka matanya lagi. Ternyata hari masih sangat gelap. Dia lihat di sekitar hutan tersebut banyak pepohonan dan akar yang melintang tidak beraturan. Lebat sekali pepohonan di sini. Dia merasa jika siang hari akan sama saja, karena lebat dan padat merapat pepohonan di sini. Hanya saja agak terlihat jelas tekstur trek dan pohon-pohonnya. Kabut masih menyelimuti di kiri dan kanannya. Dia berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan kembali. Dia tadi memakan buah, tapi mengapa tidak ada satupun buah di sini? Apakah dia hanya berhayal? Entahlah, dan dia tidak memikirkan hal itu lagi. Dinda tetap saja berjalan menyusuri tanah yang licin. Terus saja dia menyusuri jalan setapak tersebut. Di depan sana dia melihat seseorang yang tengah terkapar di trek. Dia mendekat dengan rasa takut dan tetap berhati-hati. Dia melihat dari pakaian yang ia kenakan. Iya, dia mengenalinya. Ternyata itu Reno yang tengah terkapar. Lalu dia berjongkok di sampingnya dan mencoba membangunkannya. Reno, bangun Ren. Ia menoleh ke arahnya dan membuka matanya berlahan. Ia terkejut melihat keberadaan Nanda dan sontak pergi berlahan menjauh darinya. Pergi, jangan bunuh aku. Pergi dari aku tidak mau mati. Siapa yang ingin membunuhmu Ren? Siapa? Aku takut kamu akan menendangku ke dalam jurang, seperti yang dilakukan oleh wanita yang mirip denganmu itu. Nanda jadi teringat peristiwa itu dan masih tidak masuk akal dengan apa yang dia lihat malam itu. Aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu, Ren. Lalu mengapa kau meninggalkan aku? Maafkan aku, Nanda. Aku sangat takut malam itu. Maafkan aku. Aku dihantui rasa bersalah semalaman, dan aku kembali ke sana. Namun aku sudah tidak menemukanmu di tempat itu. Sudahlah, Ren. Jangan kamu bahas tentang kejadian tadi. Aku sudah memaafkanmu, Ren. Terima kasih, Nda. Kamu memang orang yang baik. Setelah itu Nanda membantu Reno untuk berdiri. Akhirnya Reno bangun dan mereka segera melanjutkan perjalanan menuju base camp. Reno berjalan paling depan, sedangkan Nanda mengikutinya dari belakang dan sedikit berjarak. Nanda memperhatikan langkah Reno tidak seperti malam tadi. Mengapa langkahnya sangat gagah? Bukannya Reno berjalan pincang, karena benda yang hampir saja menusuk alat kelaminnya.
Nanda heran dan akhirnya memutuskan untuk bertanya kepadanya. Ren, apa kamu sudah sembuh? Sudah, Nda. Dia lanjut berjalan. Nanda terus mengikuti Reno dari belakang dan masih tidak percaya kalau luka yang dideritanya itu sudah sembuh. Mereka terus berjalan menuruni bebatuan dan akar yang licin. Nanda lihat di depan sana ada pohon besar yang berdiri tegak di samping kiri dan kanannya. Mereka melewati pohon besar tersebut dan di sini suasananya terasa amat sunyi. Tidak ada satu suara pun yang terdengar. Hanya ada suara tapak kaki mereka berdua. Tempat itu aneh sekali. Nanda terus saja mengikuti Reno dari belakang. Tak tahu mengapa, Nanda sedikit curiga dengan Reno. Nanda memutuskan untuk mengatur jarak dengannya. Nanda berhenti sejenak dan terus memperhatikan Reno dari belakang. Reno melihat ke arah kiri dan kanan. Entah apa yang sedang ia cari di tempat ini. Reno, apakah ini benar jalannya? Nanda bertanya sambil berteriak. Reno tidak menggubris panggilannya dan tetap saja berjalan dan seperti terus mencari sesuatu. Nanda semakin bingung dengan tingkah laku Reno malam itu dan mengapa di situ tidak terdengar apa-apa. Nanda seperti masuk dalam ruang hampa yang tidak berpenghuni. Dia terus memperhatikan Reno dan tiba-tiba dia mencium bau bunga kantil yang sangat menyengat. Dia lihat Reno bersimpuh dengan kedua kakinya dan tertawa. Reno tertawa dan menggema di sekitar hutan ini. Nanda menjadi sangat bingung apa yang ditertawakan Reno. Kabut semakin pekat malam ini dan wangi bunga kantil semakin menyengat di sekeliling hutan tersebut. Reno, apa yang kamu tertawakan? Reno hanya menoleh ke arahnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Dia lihat Reno kembali terdiam dan dibuat kaget dengan apa yang terjadi. Nanda melihat Reno mengangkat kedua belah tangannya. Antar aku. Reno berteriak dengan keras dan kemudian kulihat Reno melayang dari tanah. Iya, Reno melayang dari tanah. Apakah ini sedang bermimpi? Nanda menampar pipinya sendiri berkali-kali. Dia merasakan itu sakit. Dia merasakan itu, ternyata ini sungguh terjadi. Reno terus saja melayang dan menjauh dari tanah. Tangannya terus mengadah ke atas sambil berteriak. Antar aku. Nanda tidak tahu apa yang ia maksud. Nanda hanya diam memperhatikan semuanya dengan perasaan tidak percaya. Dia mengira itu hanya bermimpi. Hanya itu yang ada di dalam pikirannya saat ini. Dengan Reno terus melayang, dia melihat kabut menyelimuti di sekitarnya. Bau harum yang tadi dia cium sekarang berubah menjadi bau busuk yang sangat menyengat. Entah dari mana bau ini. Dia sangat terganggu akan bau tersebut. Tiba-tiba Nanda tersendak karena bau ini sungguh-sungguh sangat menyengat. Seketika Nanda batuk dan mengeluarkan darah kental dari dalam mulutnya. Bau apa ini? Kenapa sangat menyengat banget? Kenapa rasanya baunya seperti ini ya? Kabut semakin tebal menyelimuti hutan ini. Entah apa yang tengah terjadi padanya malam ini. Dia tersentak ketika melihat sosok hitam besar yang berada di pohon tersebut. Penampakan itu membuat bulu kuduknya merinding. Dia melihat penampakan tinggi besar dan berkuku panjang. Ia menatap ke arahnya sambil berkata, "Antar aku." Penampakan itu semakin jelas terlihat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bulu-bulu lebat. Kuku-kukunya panjang dan bertaring. Ia menatapnya, seakan-akan ingin memakannya. Hembusan nafasnya keras sekali terdengar olehnya. Tangannya berlahan bergerak dan menuju ke arah Nanda, lalu berkata,
Suara itu menggema dan membuat tempat ini menjadi semakin mencekam. Sontak ini membuatnya sangat takut. Ketika tubuhnya merasa lemas, kedua kakinya bergetar hebat. Penampakan tersebut terus saja melihat ke arahnya. Kabut berjalan berlahan dan dia melihat banyak sekali penampakan di sini. Ada kuntilanak, pocong, dan anak kecil yang berlarian dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Reno yang dia lihat terbang melayang, kini berlahan berubah menjadi makhluk tinggi besar. Sampai-sampai Nanda tidak bisa lagi melihat bagian kepala karena tembus tertutup oleh kabut. Ini semakin aneh, dan ternyata itu bukanlah Reno yang dia kenal. Lalu di mana Reno? Tempat ini menjadi semakin ramai dengan penghuni gunung di sini. Sepertinya mereka semua berkumpul dan memintaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatanku. Penampakan itu muncul silih berganti. Namun yang dia sangat takutkan adalah makhluk hitam besar yang sedari tadi melihatnya. Sepertinya ia tidak akan membiarkannya keluar dari tempat ini. Dengan sisa tenaga yang dia punya, dia berbalik badan dan segera berlari menjauh dari tempat ini. Seketika semua makhluk yang ada di sini berteriak dan menertawakan dia. Tidak dia rasakan lagi lelahnya. Yang dia pikirkan hanyalah cepat-cepat berlari dan keluar dari hutan ini. Dia berlari melewati beberapa dari mereka. Mereka ada di mana-mana. Sosok kuntilanak yang bergelantungan di pohon, dengan raut wajah yang buruk rupa dan gelak tawa yang membuat langkah kaki ini menjadi semakin gemetar. Aku terus berlari hingga terjatuh tersungkur. Sepertinya kakiku tersangkut di akar. Tapi aku perhatikan lebih jelas, ternyata itu adalah kepala wanita yang berada di tanah. Aku benar-benar terkejut melihatnya. Kepala yang tergeletak tanpa tubuh ini bergerak. Aku lihat matanya melotot dan berbicara. Kamu tak akan selamat. Tanpa pikir panjang lagi, aku kembali berlari menjauh. Aku teringat ketika masuk ke tempat ini, ada 2 pohon besar. Aku harus mencarinya. Tak kuperdulikan lagi dengan semua penampakan yang ada di tempat ini. Ya Tuhan, tolong berikan aku jalan keluar dari tempat ini. Aku terus berdoa dalam hati dengan terus berlari. Di depan sana aku melihat jalan yang bercabang. Jalan mana yang harus aku pilih? Aku berhenti tepat di persimpangan dan memejamkan mataku. Ya Tuhan, aku memang salah telah melakukan hal tersebut. Jika masih bisa aku dikasih kesempatan untuk hidup, tolong berikanlah petunjuk jalan yang mana yang harus aku pilih. Aku mendengar suara ayahku memanggil-manggil namaku. Ku buka mataku dan berjalan menuju suara ayahku berasal. Kabut yang tebal seakan membelah dan memberi ruang untukku melewati jalan tersebut. Kemudian banyak tangan-tangan yang keluar dari dalam tanah. Tangan-tangan tersebut berusaha untuk menggapai kakiku. Dengan bersusah payah, aku menghindar. Sepertinya makhluk di sini benar-benar tidak akan melepaskanku. Aku berlari dan terus menghindar. Aku mendengar ada seseorang mengambil namaku. Nanda! Nanda! Apakah itu suara Reno? Sampai akhirnya langkahku terhenti. Aku melihat ada sebuah batu yang tertutup kain putih. Aku memperhatikan ini seperti sebuah batu nisan. Iya, ini adalah sebuah makam. Makam siapa yang ada di gunung ini? Aku bertanya dalam hati. Setelah melihat batu nisan tersebut, entah kenapa hatiku ingin sekali mendoakan makam tersebut. Aku tidak memperdulikan apa yang sedang terjadi. Aku menundukkan kepalaku dan berjongkok menghadap makam tersebut. Entah siapa yang ada di dalamnya. Hatiku hanya ingin mendoakan saja. Setelah aku selesai berdoa, dengan perlahan aku kembali berdiri. Apa yang ada di saku celanaku ya?
Aku lalu ambil benda tersebut dan aku dibuat terkejut untuk kesekian kalinya. Hah? Mengapa benda ini bisa ada kembali di saku celana aku ya? Di situ aku benar-benar terkejut. Kain putih yang diberikan oleh wanita di dalam bus itu ternyata ada kembali di tempat semula. Bukannya benda ini sudah dibuang oleh Reno? Apakah aku diminta untuk mengantarkan benda tersebut ya di batu nisan ini? Aku berpikir dan memutuskan untuk meletakkan benda tersebut di atas batu nisan itu. Nanda, di mana kamu? Aku kembali mendengar suara Reno. Aku perhatikan suara tersebut berasal dari atas sana. Tiba-tiba, langit menjadi amat gelap dan kabut pun semakin pekat. Gemuruh di langit mulai kembali terdengar, dengan disertai kilatan petir yang menyambar. Iya, hujan kembali turun dengan sangat derasnya. Nanda. Apakah Reno ada di atas sana ya? Akhirnya aku memutuskan untuk memanjat bebatuan tersebut dengan dibantu oleh akar-akar pohon yang menempel. Aku terus berusaha menggapai bebatuan yang ada di sana. Sedikit demi sedikit ku panjat dinding besar ini. Hujan yang turun sangat menghambat pergerakanku. Dari sini terlihat jika aku telah memanjat sangat tinggi. Aku semakin penasaran, apakah benar Reno yang berada di atas sana? Terus aku cengkeram bebatuan tersebut menggunakan kedua belah tanganku. Kurasakan sakit pada jari-jariku, dan benar saja, darah keluar dari jemariku. Tapi ini tetap harus aku lakukan. Nanda, di mana kau? Nanda. Kali ini, aku sangat jelas mendengar suara Reno. Dari sini aku melihat ada seseorang yang tengah bersimpuh di tepi jurang. Iya, ini tidak salah lagi. Yang aku lihat pasti benar Reno. Reno, kemarilah, Reno. Aku berteriak pada Reno dan kembali memanjat bebatuan dan akar tersebut. Mengapa berat sekali tubuhku? Aku tidak menyerah. Terus saja aku berusaha agar dapat segera keluar dari jurang ini. Reno terus berteriak dengan wajah yang sangat cemas. Mengapa tetap berat sekali tubuh ini? Akhirnya aku menengok ke arah bawah. Ternyata kaki kananku digenggam oleh tangan-tangan yang dipenuhi oleh bulu yang sangat lebat. Mengapa ini belum berakhir? Reno, tolong aku Reno, tolong aku. Aku tetap mencoba untuk terus memanjat tebing ini, tapi cengkeraman makhluk tersebut semakin lama semakin kuat. Kulihat Reno masih saja melihat ke arah bawah. Sepertinya kabut ini menutupi pandangan Reno dari atas sana. Tapi aku sangat jelas melihatnya dari sini. Nanda, di mana kamu Nanda? Reno terus saja memanggil namaku. Sepertinya Reno bisa mendengarku, tapi Reno tidak bisa melihatku dengan jelas karena kabut yang sangat begitu tebal. Nanda, maafkan aku, Nda. Aku menyesal. Nda. Reno, kemarilah Reno. Reno, tolong aku. Nanda, cepat kemari Reno. Aku sudah tidak kuat lagi. Bertahanlah Nanda. Aku segera turun. Tangan yang dipenuhi bulu-bulu ini terus saja mencengkeram kakiku dengan sangat kuat. Aku mencoba untuk melepaskannya, namun usahaku sia-sia. Di dalam jurang ini, aku seperti mendengar suara orang meminta tolong dan suara orang yang sedang menangis. Mengapa aku sangat sedih mendengar suara-suara itu? Angin malam terus menghembus dan hujan pun semakin deras. Seketika kesedihan melandaku. Entah mengapa suara-suara itu membuat air mataku menetes dengan sendirinya. Apakah suara ini orang-orang yang tersesat dan tak bisa kembali dari hutan ini? Aku jadi terbayang tentang apa yang sedang menimpaku sekarang. Apakah aku akan seperti mereka?
Aku terdiam dan hanya melihat Reno yang tengah berusaha untuk menggapaiku. Kurasakan sakit pada kaki kananku. Aku melihat kuku-kuku makhluk tersebut menancap hingga mengeluarkan darah. Darah terus keluar dari kaki kananku. Aku menahan sakit sampai meneteskan air mata. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku merintih meminta tolong kepada Reno. Suara yang aku dengar sangat menyedihkan untuk meminta pertolongan. Sekarang justru terdengar sangat ramai dari arah bawah jurang. Ya Tuhan, aku memang salah. Jika aku memang harus mati di sini, aku ikhlas dan menerima semua perbuatan yang telah aku perbuat. Aku merasa sudah tidak sanggup lagi menahan berat tubuhku. Ditambah lagi, ada tangan yang terus menarikku dan sepertinya ia tidak akan melepasku. Aku benar-benar sudah pasrah dan sangat kelelahan. Aku terima jika ini memang sudah takdirku. Langit terus saja bergemuruh. Angin semakin kencang berhembus, membuat seisi hutan ini menimbulkan suara gesekan dari pohon satu ke pohon lainnya. Dari bawah sana, aku melihat seperti sosok seorang wanita yang bergerak merambat dan berusaha melepaskan tangan makhluk tersebut. Kau jangan ikut campur. Pergi dari sini. Suara makhluk berbulu itu disambut dengan gemuruh dari atas langit. Wanita itu tak bergeming dan terus menarik tangan makhluk tersebut. Sakit pada kakiku semakin bertambah. Aku benar-benar sudah tidak kuat lagi. Genggaman tanganku mulai melemah dan seketika aku merasa sangat gelap. Iya, gelap sekali dan aku hanya mendengar seseorang memanggilku. Anakku, pulanglah. Ayah, maafkan aku. Kita beralih ke sudut pandang Reno. Aku menuruni jurang itu dengan sangat hati-hati. Rasa panik mulai merasuki perasaanku, karena aku melihat Nanda yang sudah tidak berdaya di bawah sana. Sepertinya Nanda tidak sadarkan diri dan tersangkut di akar dengan satu kaki yang menggelantung. Bersabarlah Nanda, aku sebentar lagi sampai. Sekuat tenaga aku terus turun ke bawah dan akhirnya aku dapat menggapai Nanda. Aku periksa detak jantungnya. Ternyata Nanda hanya pingsan. Aku mencoba membangunkannya, tapi Nanda tidak merespon apa-apa. Kubuka jaketku, lalu kuikat tubuhnya dengan kuat. Setelah itu aku mulai memanjat tebing tersebut dengan bantuan akar dan bebatuan yang ada. Lelah rasanya, namun aku harus tetap bertahan bagaimanapun caranya. Ini semua salahku, dan karena perbuatanku, Nanda jadi seperti ini. Bertahanlah Nanda, aku pasti akan membawamu pulang. Entah beberapa lama aku menaiki jurang ini. Akhirnya aku sampai di tepi jurang. Aku sandarkan Nanda di dekat pohon. Aku berdoa agar hujan ini segera reda, karena aku takut Nanda terserang hipotermia. Jaket yang tadi aku gunakan untuk mengikat Nanda, aku letakkan untuk memayungkan Nanda, agar tidak terkena air hujan secara langsung. Pakaian yang kami kenakan memang sudah basah karena hujan yang sedari tadi tidak berhenti. Wajah Nanda semakin lama semakin terlihat sangat pucat. Aku menyadari apa yang kami lakukan ini memang salah, dan akulah orang yang pantas menerima ganjaran atas perbuatan bodohku ini. Nanda hanyalah korban dari kebiadabanku. Aku bertekad akan menjaga dan mengantarkannya keluar dari hutan ini. Aku melihat sekeliling hutan tersebut dan segera aku mencari ranting dan dahan-dahan untuk aku jadikan pelindung sementara. Kupatahkan beberapa batang kayu yang berukuran sedang dan mengambil dahan secukupnya. Setelah semua aku dapat, aku segera membuat tempat untuk kami berdua berlindung dari derasnya hujan malam ini. Setelah beberapa lama, jadilah tempat tersebut dan aku menggotong tubuh Nanda ke dalam. Kubuka sepatunya dan kugosok telapak kakinya dengan telapak tanganku. Nanda mengerutkan dahinya.
Aku senang ia sudah siuman. Aku menghentikan kegiatanku dan hanya memegang kakinya agar tetap hangat. Aku tidak mau membangunkannya, ia pasti sangat lelah. Kulihat wajahnya sudah mulai kembali seperti semula. Aku jadi merasa sangat berdosa telah melakukan hal ini terhadapnya. Entah apa yang aku pikirkan sampai berani berbuat hal itu padanya. Aku sangat menyesal dan tidak pantas disebut sebagai laki-laki. Aku terus saja menyalahkan perbuatanku terhadap Nanda dan siap menerima apapun resikonya. Bahkan aku siap bertukar nyawa, asalkan Nanda bisa keluar dari hutan ini dengan selamat. Suara itu terdengar dari dalam hutan. Ini sontak membuatku terkejut dan membuat nyaliku menciut. Aku tengok wajah Nanda sekali lagi, lalu berkata, "Silahkan kau ambil apa yang aku punya, tapi lepaskan temanku." Aku berdiri menatap gelapnya langit di gunung ini. Hujan terus saja turun dengan derasnya dan kabut tebal masih menyelimuti seisi hutan dengan sangat pekat. Suara-suara aneh mulai terdengar dari semak-semak yang ditutupi oleh kabut. Apakah ada pertolongan untuk kami berdua keluar dari hutan ini? Sumpah serapah lelah kuteriakan, namun kami masih berada di sini. Apakah kami akan tetap terjebak dan tidak akan bisa kembali? Aku kembali ke dalam untuk melihat keadaan Nanda. Wajahnya sangat lelah, aku merasakan ini sangat berat. Setelah semua yang telah menimpa kami berdua, aku terus memandang dan tanpa sadar aku tertidur. Aku buka mataku dan melihat Nanda masih belum bangun dari tidurnya. Entah beberapa lama aku tertidur, namun langit masih saja gelap. Aku beranjak dari tempat ini untuk melihat sekitar. Aku berjalan sedikit menjauh dan aku dikejutkan oleh suara dari semak-semak. Kulihat ada wanita cantik yang keluar dari semak-semak tersebut. Apakah kamu ingin keluar dari tempat ini? Aku sangat takut melihatnya meski wajahnya cantik. Tapi aku merinding melihatnya. Siapa kamu? Aku penguasa tempat ini. Apa maumu? Aku menginginkan kamu. Jika kalian ingin selamat, turuti perintahku. Kita beralih ke sudut pandang Nanda. Kubuka mataku berlahan. Aku melihat Reno tengah tertidur dengan posisi duduk dengan tangan melingkar pada tubuhnya. Bagaimana aku bisa sampai di tempat ini? Apakah Reno yang telah menolongku? Lalu, di mana wanita yang aku lihat di jurang tadi ya? Hari telah berganti, hujan pun sudah berhenti. Namun kabut masih menutupi seisi hutan ini. Aku baru tersadar, hutan ini sangat lebat, hingga matahari pun tidak bisa menembus di pagi hari. Aku segera memakai sepatuku dan membangunkan Reno. Ren? Bangun, Ren. Bangun. Dah. Kamu sudah sadar? Iya, aku baik-baik saja, Ren. Dah, ayo kita pulang. Aku antar kamu sampai ke rumah. Kusambut tangan Reno dan aku siap untuk melanjutkan perjalanan keluar dari hutan ini. Reno berjalan di depan dan aku mengikutinya dari belakang. Di depan sana aku melihat beberapa buah yang berwarna merah dan hitam. Aku tidak tahu itu buah apa. Ren, ini buah apa ya? Apakah ini bisa kita makan? Aku lapar sekali, Ren. Ini buah morbenda. Ini bisa kok kita makan. Melihat Reno memakan buah tersebut, aku segera mengikutinya. Rasa buah ini manis dan sedikit agak asam. Entah beberapa banyak kami makan buah ini, yang pasti kami berdua sangat kelaparan saat itu. Setelah aku rasa cukup, aku dan Reno melanjutkan kembali perjalanan dari hutan ini. Reno tetap berjalan di depanku, dan tetap berhati-hati dalam memilih trek yang harus kami lewati. Tiba-tiba, seperti ada suara gesekan.
Suara itu berasal dari arah depan dan ini membuat aku kembali dalam ketakutan. Reno. Aku memanggilnya. Reno hanya menoleh dan kembali berjalan. Aku sangat takut dan aku menghentikan langkahku. Aku hanya melihat Reno yang tetap berjalan. Tiba-tiba aku mencium bau busuk. Sangat busuk bau tersebut. Langit kembali gelap. Sepertinya mendung sedang terjadi. Kabut semakin pekat dan bau busuk pun tak juga hilang. Ini sebenarnya bau apa? Aku berpikir dan menutup hidung dengan tanganku sendiri. Reno berjalan dan tiba-tiba berhenti. Aku berjarak hanya sekitar 3-4 meter dengan Reno. Aku melihat ada sesosok yang sedang menghadang Reno. Dia berada tepat di atas kepala Reno dengan kaki tergantung di atas pohon dan kepala di bawah dengan rambut panjang terjuntai di tempat Reno berada. Wajahnya sangat menakutkan dengan lidah yang menjulur seperti ular. Tubuhnya dipenuhi oleh luka yang mengeluarkan nanah dan darah. Aku diam tak bergerak. Makhluk tersebut melompat dan memeluk tubuh Reno. Mereka seperti sedang berbincang, tapi aku tidak tahu pasti apa yang sedang mereka bicarakan. Kemudian makhluk itu menjilati wajah dan tubuh Reno. Reno sepertinya tengah berada dalam pengaruh makhluk tersebut dan tidak sadarkan diri. Aku tetap diam, tidak bisa bergerak. Aku coba teriak namun mulutku terasa sangat kaku. Aku pejamkan mataku dan aku berdoa. Ya Tuhan, selamatkan kami. Jauhkan kami dari segala bentuk makhluk dan mara bahaya. Aku terus berdoa dan memanggil nama Reno. Setelah aku membuka mata, aku lihat Reno tetap berdiri di depan sana. Namun aku tidak lagi melihat makhluk tersebut di sana. Apakah aku berhalusinasi? Lalu aku berlari mendekat kepada Reno. Aku lihat Reno menatap ke arah depan. Hei Ren, kamu tidak apa-apa? Tidak, Nda. Aku baik-baik saja. Ayo kita pulang. Lalu kami berdua berjalan. Reno tetap berjalan di depanku. Langit kembali cerah, matahari pun kini sudah mulai masuk melewati celah-celah dedaunan. Aku berjalan perlahan dan terus mengikuti Reno dari belakang. Entah sudah beberapa lama kami menyusuri hutan ini. Jalur yang kami lalui sangat berbeda sewaktu kami mendapatkan hal-hal di luar nalar malam itu. Jalur ini memang benar-benar jalur yang aku dan Reno lalui sewaktu kami berdua mendaki gunung ini. Lalu, di mana kami berjalan saat malam hari? Apakah kami masuk dimensi lain? Sepanjang jalur ini, Reno tidak banyak bicara. Ia hanya berjalan dengan tatapan yang terus menatap ke depan. Sepertinya ia tidak memperdulikan aku. Ren, kamu baik-baik saja? Iya, Nda. Aku baik-baik saja kok. Dari bawah sana aku melihat ada beberapa pendaki, dan aku pun melihat ayahku bersama tim SAR. Ayah? Aku berlari dan memeluk pria yang aku rindukan. Aku selamat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Aku memeluk erat ayahku dan meminta maaf kepada beliau. Air mata ini menetes dengan sendirinya. Ayah, maafkan aku. Ayah sangat khawatir denganmu, Nak. Mari kita pulang, Nak. Aku berjalan bersama menuju base camp. Aku lihat Reno digotong dengan menggunakan tandu. Setelah berjalan beberapa jam, kami sampai di base camp. Aku duduk di teras dan dibuatkan air teh hangat. Aku ditanyai beberapa pertanyaan. Mengapa bisa tersesat? Tanya lelaki yang memakai baju tim SAR. Aku hanya menjawab. Kami kehilangan jalur, Pak. Aku tidak menceritakan kejadian itu karena malu untuk mengakui perbuatan yang telah kami perbuat. Namun, yang membuat aku terkejut adalah kami tersesat di gunung ini selama 4 hari. Setelah kejadian itu, aku kembali dengan kegiatanku sehari-hari. Aku dan Reno selamat dari pendakian tersebut.
keadaan Reno saat ini baik, akan tetapi seperti orang yang sedang terganggu mental dan fisiknya. Demikian cerita saya kali ini. Banyak pesan yang bisa diambil dari cerita ini. Tetap berpikir positif dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih juga buat penulis yang sudah memberikan cerita ini kepada kami. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam membaca atau menceritakan kisah ini. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.